Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas ceramahnya Gus Miftah ya. Kita sudah membahas ceramah Gus Miftah yang membahas masalah cadar. Tapi dia membahasnya hanya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan ilmu. Karena apa? Karena tidak sedikit pun di ceramah dia itu yang membahas tentang cadar, dia kutip ayat Al-Quran, dia kutip hadis, ataupun pendapat ulama yang berkaitan masalah hukum cadar. Justru yang dia sampaikan adalah asumsi-asumsi pribadi dia yang lahir karena kebencian dia terhadap orang-orang yang menggunakan cadar atau niqab. Memang masalah cadar ini ada perselisihan bagaimana tentang hukum cadar itu sendiri. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat cadar itu hanyalah budaya, hanyalah sekedar alat untuk menutup muka supaya tidak terkena pasir, tidak terkena cahaya matahari, ya. Tidak ada yang seperti itu. Apalagi sampai kemudian dijadikan sebagai objek untuk merendahkan muslimah yang bercadar. Ya, apalagi sampai kemudian membandingkan dengan fashion orang barat. Nggak ada. Itu merendahkan syariat Islam namanya, merendahkan syariat cadar. Cadar ini syariat Islam. Makanya para ulama ini berselisih pendapat tentang bagaimana hukum cadar itu sendiri, ya. Dan para ulama mereka berbicara dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu seperti Gus Miftah, ya. Bukan dengan hawa nafsu seperti Gus Miftah, ya. Dan orang yang minimal ada ilmunya sedikit saja nggak akan mungkin menjadikan syariat cadar itu sebagai bahan ejekan, sebagai bahan guyonan, supaya jamaahnya yang mendengar ceramahnya ketawa cekikikan. Nggak ada, ya. Itu cuma dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngerti syariat Islam. Dan kali ini kita akan menyimak video dari Habib Umar bin Hafiz yang membahas masalah cadar, dan ini bisa menjadi semprotan untuk si Miftah dan yang sejenis dengan si Miftah ini, yang mengatakan cadar itu hanyalah adat, hanyalah budaya, hanyalah alat untuk melindungi muka dari pasir, debu dan sebagainya, ya. Kita simak videonya. إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة إلا القليل منهم. ما جاب الحجاب إلا الدين، ما جاب الحجاب إلا الأمين، ما جاب الاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن. ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور بفجوره، يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من خلقهم. Nah, kaum muslimin, ini penjelasan dari Habib Umar bin Hafiz. Ya, nggak ada orang yang minimal punya ilmu sedikit saja kemudian mengatakan cadar itu hanyalah adat, cadar itu hanyalah budaya Arab. Nggak ada, kaum muslimin. Dan kenapa kita tampilkan video dari Habib Umar? Yang pertama, Habib Umar ini adalah Habib pujaan jamaahnya Pak Miftah, ya, tahulah. Kemudian yang kedua, supaya kita ini tidak dikatakan pembenci Habib, ya. Kita tidak pembenci habaib, ya, bukan pembenci habaib, bukan. Kalau Anda lihat banyak sekali video-video kita yang membahas masalah habaib, yang mengkritisi para habaib, yang mengkritik para habaib karena pemahaman mereka, ceramah mereka menyimpang, ya. Dan video ini bukti bahwa kita ini berpihak kepada kebenaran, bukan kepada orang, tokoh dan sebagainya, bukan. Ya, kalau ada ceramah Habib yang benar, ya kita katakan benar. Yang salah kita katakan salah. Ya, coba sekarang ulama panutan Pak Miftah itu, ya, siapa ulama panutannya? Apa pendapat ulama panutannya terkait masalah cadar? Ini Habib Umar bin Hafiz saja membantah kalau dikatakan cadar itu hanyalah budaya, hanyalah adat, ya. Begitu juga dengan ulama lokal. Ini mereka katakan ulama, ya, ulama lokal. Gus Baha.
Gus Baha saja tidak mengatakan cadar itu hanya adat, ya, hanya budaya, nggak ada. Nggak ada Gus Baha mengatakan cadar itu hanya adat, hanya budaya. Nggak ada, ya. Coba simak video dari Gus Baha yang membahas masalah cadar. Keyakinane jenengan nu wajah niku aurat boten, wajah wong wedon. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei gitu. Semua kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal madzhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajah wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madzhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madzhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan itu nganggo madzhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Nah kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Gus Baha. Bahkan Gus Baha ini kalau menurut kami ini lebih keras dari Habib Umar bin Hafiz tadi ya. Gus Baha mengatakan ulama Indonesia ini sebenarnya mereka itu mengikuti semua mazhab. Cuma ngomongnya saja ikut Imam Syafi'i. Kalau memang benar pengikut Imam Syafi'i, seharusnya keluarga-keluarga kiai-kiai itu ya pakai cadar semua, anak istrinya. Tapi ternyata nggak begitu. Malah ada anak kiai besar, bahkan disebut wali ini ya, anak-anak dan istrinya pakai jilbab saja nggak becus. Wali siapa dia? Wali Gus Dur. Lihat anak istrinya ya, pakai jilbab aja nggak becus. Kalau orang Jawa bilang nggak pokroh. Ya, nggak pokroh, pakai jilbab nggak pokroh. Jadi masalah cadar ini, ya, ini syariat Islam yang hukumnya juga menjadi perselisihan di kalangan ulama, menjadi permasalahan khilafiyah. Jadi yang mau ikut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa cadar hukumnya wajib ya silakan. Yang mau ikut pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak wajib juga silakan. Tapi jangan yang bercadar membenci yang tidak bercadar. Yang tidak bercadar membenci yang bercadar. Dan sepertinya kami belum pernah menemukan orang-orang atau wanita yang bercadar kemudian merendahkan, mengolok-ngolok, meneraka-nerakakan wanita muslimah yang tidak memakai cadar. Ya, begitu juga suami-suami, ustadz-ustadz yang istrinya bercadar. Belum pernah menemukan ceramah-ceramah mereka yang merendahkan, mengolok-olok, meneraka-nerakakan wanita yang tidak bercadar, menyalah-nyalahkan, ya. Tidak ada. Malah yang jelas fakta, ya, yang nggak bercadar, bahkan yang jilbabnya masih nggak pokroh, yang istrinya nggak bercadar, malah mereka lah yang sering menghina, mengolok-olok, mengejek, ya, merendahkan wanita yang bercadar. Contoh jelasnya, si Miftah ini ya, si Miftah dan jamaahnya. Itu jamaahnya kan juga senang dengar ceramah Miftah yang membahas masalah cadar. Ketawa-ketawa mereka ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kualitas mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang belum memahami syariat Islam ini dengan baik ya. Jadi saran kami ngaji yang benar. Pilih guru yang benar supaya paham syariat. Jangan ngajinya sama ustadz-ustadz yang selengean. Ya, kalau ceramah isinya ngakak, isinya dagel, isinya banyol, guyonan, ya. Apalagi ikut majelis-majelis yang isinya cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya. Wallahi, nggak akan mendapatkan ilmu di majelis yang seperti itu. Justru selip dikit, malah mengejek, mengolok-olok syariat Islam, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.